Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Sebelumnya Tuhan berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pagi hari ini kembali kita akan membaca ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat yang kita baca dan yang kita dengarkan bersama, pagi hari ini kembali kita akan berbicara tentang menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Bagian yang kedua, menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Bagian yang kedua, kita semuanya tentu tahu siapa itu Daud. Ia adalah seorang raja yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Dan sebagai seorang raja, ia sama seperti kita. Daud pun tidak luput dari berbagai pergumulan, dari berbagai persoalan, dan berbagai ancaman hidup dalam hidup yang dijalani. Pada ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Daud menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Pada saat itu ia sedang berada di padang gurun Yehuda. Untuk apa? Untuk bersembunyi dari kejaran dan ancaman musuh-musuh yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Salah satu di antara ancaman tersebut datang dari anaknya Absalom yang berusaha untuk mengejar dan membunuhnya. Daud pergi ke padang gurun Yehuda bukan hanya untuk bersembunyi, tetapi yang terutama adalah untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jadi perjalanan kehidupan Raja Daud menjadi salah satu contoh bagi kita, bahwa sebagai orang percaya, bagaimana supaya kita dapat menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2022 yang akan kita jalani ini, dan yang sedang dan akan kita jalani. Belajar dari Raja Daud, paling sedikit ada 4 hal yang dilakukan supaya kita menerima dan mengalami pertolongan Tuhan. Salah satu diantaranya kita sudah pelajari, yaitu dengan selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas kegiatan kita, usahakan belajar untuk selalu mengutamakan Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pertama, selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatunya. Yang kedua, kita belajar bagaimana menerima dan mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, adalah dengan selalu mengendalikan pandangan ke arah yang benar. Kita belajar untuk selalu mengendalikan pandangan ke arah yang benar. Bukankah kita semua rindu menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini?
Oleh sebab itu, untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, salah satu hal yang berikutnya, yang kedua yang harus kita lakukan adalah selalu mengendalikan pandangan ke arah yang benar. Selalu mengendalikan pandangan ke arah yang benar, artinya kita belajar untuk menguasai perhatian kita, untuk melihat ke arah yang benar, yang dapat dipercaya, yang dapat menolong dan menyelamatkan kita, yaitu kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 3, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Jadi apapun situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh Raja Daud, ia selalu belajar untuk mengendalikan pandangannya supaya melihat ke arah yang benar, yaitu ke tempat kudus, di mana ia melihat kemuliaan dan kekuatan Tuhan. Dalam pengalaman hidupnya, Daud tahu betul kemana seorang mengarahkan pandangannya untuk melihat, sangat penting untuk dikendalikan. Sebab apa yang dilihat oleh seseorang, itulah yang akan mendatanginya. Apa yang dilihat oleh seseorang, itulah yang akan mempengaruhinya. Dan apa yang dilihat oleh seseorang, itulah yang akan mengendalikan hidupnya. Itulah sebabnya Daud sangat memperhatikan ke arah mana pandangannya untuk melihat. Daud tidak mau hidupnya dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan ancaman yang datang dari sekelilingnya. Karena jika dibiarkan, hal tersebut akan mendatangkan ketakutan. Hal tersebut akan mendatangkan kekhawatiran, akan mendatangkan kecemasan, dan dapat mencuri damai sejahtera, dan itu dapat mencuri sukacita kita, dan itu dapat mencuri ketenangan kita, yang juga dapat mematahkan semangat kita untuk hidup. Jadi Daud selalu mengarahkan perhatiannya untuk melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Karena itulah Daud menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan hidup Raja Daud yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kami sebagai hamba Tuhan kembali mengajak kita untuk menjalani tahun yang baru ini, tahun 2022 ini, dengan apa? Dengan selalu mengarahkan pandangan kita untuk melihat ke arah yang benar. Apakah itu? Yaitu kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan, bukan kepada kondisi atau situasi yang sedang atau yang akan kita alami. Maka apapun situasi dan kondisi yang akan kita jalani sepanjang hari ini, jika kita percaya kekuatan dan kemuliaan Tuhan, jika kita mengarahkan pandangan kita untuk melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan, maka kita akan menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, hati kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami sudah dengarkan kembali bersama-sama. Kami berdoa biarlah kami bukan hanya menyampaikan, mendengarkan, tetapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu, supaya kami lihat kuasa Tuhan bekerja melalui firman-Mu yang kami dengarkan dan yang kami lakukan dalam hidup kami. Hari ini kami diajarkan Tuhan, supaya untuk menerima dan mengalami kuasa Tuhan, kami harus mengarahkan pandangan kami, perhatian kami untuk melihat kekuatan dan kuasa Tuhan, bukan melihat keadaan dan situasi yang akan dan yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya apapun situasi kendali yang ada dalam kehidupan kami, kondisi yang ada, Engkau berkuasa atasnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu berdaulatlah atas kami, memerintah dan memimpin, menuntun hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Sebelumnya kami bersyafaat terus buat bangsa negara Indonesia ini. Berkati Tuhan pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, seluruh menteri, semua jajaran yang memerintah, baik yang ada di pusat, di daerah, semuanya mereka Tuhan Yesus bekerja sama satu dengan yang lain, terhubung satu dengan yang lain, bertanggung jawab memberikan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka untuk memimpin Tuhan Yesus, orang-orang yang dipercaya untuk mereka pimpin Tuhan. Berkati Tuhan Yesus bangsa ini, negara ini, dalam mengatasi segala seluruh persoalan, pergumulan yang ada, yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini yang dialami dunia, bahkan secara khusus Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan dalam menangani akibat dampak pandemi ini Tuhan, dari baik itu di bidang
sosial, baik itu di bidang Tuhan Yesus keamanan, ekonomi, politik, semuanya Tuhan biarlah tercipta dengan baik kembali Tuhan Yesus, bisa teratasi dengan baik Tuhan Yesus, sehingga ekonomi, situasi politik keamanan yang ada tetap Tuhan Yesus terkendali. Kami berdoa secara khusus buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada Tuhan, lindungi mereka, Engkau menjadi gembala yang baik bagi mereka Tuhan, bagi kami umat-Mu. Sehingga kami juga sadar kami ada di tengah bangsa ini untuk berdoa buat keselamatan bangsa kami, kesejahteraan bangsa kami. Secara khusus kami berdoa buat umat Tuhan yang ada di JSS, kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu atas rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, aktivitas kegiatan, perkuliahan, persekolahan, bahkan apapun yang kami buat sepanjang hari ini, aktivitas kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu Tuhan Yesus, segala yang baik dalam firman-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kasih-Mu Tuhan Yesus selalu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.